Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Senin 4 Januari 2021, di mana bacaan Injil diambil dari Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, secara singkat, secara sederhana kita bisa bertanya-tanya, apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita? Apa itu kehendak Tuhan kepada kita? Saya berpikir-pikir demikian. Yang mau kita lakukan kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah punya. Tuhan itu maha segala-galanya. Segala kemuliaan, hormat ada pada Dia. Bahkan harta benda juga ada pada Dia. Tuhan itu maha segala-galanya. Dia itu pencipta yang mengadakan kita. Maka dari itu kita bertanya-tanya, apa itu yang bisa kita serahkan? Kita bisa menangkap apa itu keinginan Tuhan kepada kita. Keinginan Tuhan kepada kita sebenarnya itu cuma satu dan ada dalam bacaan Injil pada hari ini. Kembali diingatkan itu ya, dari Matius bab 4 ayat 17. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sangat sederhana. Tuhan Yesus meminta, menghendaki agar kita sebagai pengikutnya, sebagai orang Kristiani, baik Katolik maupun juga Kristen, yang paling penting adalah kita mau bertobat. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, lakukanlah ini. Sungguh mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki yang lain untuk bisa kita serahkan, kita berikan kepada Dia. Justru Dia menghendaki supaya kita yang kerap kali berbuat dosa, berbuat salah, bayangkan dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, berapa kali kita berbuat dosa dan berapa banyak kita bertobat. Yang Tuhan kehendaki adalah kita bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Bertobat itulah yang membuka kerahiman hati Tuhan untuk kita sekalian. Sehingga dengan bertobat, maka kerajaan surga itu sungguh terbuka bagi kita sekalian. Mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan tunggu-tunggu. Mari kita bertobat. Sekali lagi, bertobat itu di satu pihak benar. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Lewat pengakuan dosa, bagi orang Katolik itu dalam satu tahun minimal ada 2 kali pengakuan dosa. Silakan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi apakah itu cukup? Memang benar pengakuan dosa atau bertobat itu di satu pihak kita masuk ke dalam kamar pengakuan dan mengakui di hadapan Romo sebagai perantara hadirnya Tuhan yang mengampuni, memberi absolusi kepada kita sekalian. Tapi di lain pihak, Bapak Ibu, mari kita lengkapi pertobatan itu dengan cara apa? Berbalik. Mengubah cara hidup kita. Cara hidup kita diubah. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang jelek itu kita ubah. Harus diubah. Yang tadinya suka berbohong, maka kalau orang bertobat itu tidak lagi berbohong. Bukan berarti, saya sudah masuk ke dalam kamar pengakuan, saya sudah ngaku dosa, dosa saya berbohong. Lah, kalau sudah ngaku dosa, toh saya sudah diampuni, ya sudah. Lalu kita punya pikiran, ya sudah, kalau saya berbohong lagi nggak jadi masalah. Bukan itu maksudnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bertobat itu berarti kita membalikkan kebiasaan buruk kita menjadi perbuatan baik. Yang tadinya suka berbohong, kita ubah itu, membuat kita ini bisa berbicara, bisa mengucapkan yang benar. Kalau kita suka menipu orang, ya ada saja, ada juga orang pengikut Kristus, pengikut Kristiani, orang Kristiani
ya kerjanya itu bisa saja menipu. Dan kalau seandainya pada saat ini dia mau bertobat, benar dia mengakui, mengucapkan apa yang menjadi dosa yang dia lakukan, tapi di lain pihak harus diubah itu. Tidak lagi menipu, tetapi mau menunjukkan sikap hidup yang benar, yang baik kepada orang lain. Tidak menipu, berbicara jujur, bertindak jujur, berbicara, bertindak penuh dengan kebenaran. Itu banyaklah hal-hal lain yang bisa kita renungkan sebagai tanda, sebagai ungkapan bahwa kita ini mau bertobat. Yang penting adalah satu, mengaku dosa. Lakukan itu pengakuan dosa. Syukur kalau dalam 1 tahun bisa lebih dari 2 kali. Enggak jadi masalah. Saya pernah ketemu orang yang setiap bulan sekali ngaku dosa. Bagus itu ya. Kedua, ubah kehidupan kita. Yang tadinya jelek diubah menjadi benar, menjadi baik. Itu artinya kita bertobat. Bukan berarti masuk ke dalam kamar pengakuan, lalu begitu selesai dari kamar pengakuan, mengikuti atau membuat dosa yang sama, membuat kesalahan yang sama. Maka dari itu mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita sungguh mau membuka hati kita. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa itu artinya bertobat? Bertobat itu seperti apa yang mesti saya lakukan dalam kehidupan ini. Saya sungguh mau bertobat. Saya sungguh mau mengubah cara hidup saya yang jelek. Cara hidup saya yang suka melukai, menyakiti orang lain. Dengan cara hidup mau berbuat kasih kepada orang lain. Di tengah keluarga misalkan saja. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Bertobat seperti apa yang bisa kita lakukan. Di tempat kita kerja, di tempat Anda kerja. Bertobat seperti apa yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi, mari kita bertobat. Mari kita mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Bertobatlah, maka kerajaan surga sungguh terbuka untuk kita sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Amin.